Amalan ini bisa digunakan untuk mendekatkan jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu hari ada seorang anak muda yang pendidikannya sudah bagus, cukup tinggi, paras wajahnya tampan, kemudian cara bertutur katanya juga sopan, sedangkan untuk masalah pekerjaan dia sudah punya pekerjaan. Namun hari itu dia sangat murung sekali, karena setiap hari ketika dia melamar seorang gadis, maka gadis yang dia lamar senantiasa tidak mau. Kalau gadisnya mau, orang tuanya tidak mau. Kalau orang tuanya mau, anaknya yang tidak mau. Sebenarnya apa kesalahannya di sini? Sedangkan pemuda tadi sudah parasnya tampan, wajahnya cerah, pekerjaannya jelas, pendidikannya tinggi, hartanya cukup, kemudian ketika dilihat sopan santunnya juga ada. Tapi kenapa dia sudah berkeinginan untuk menikah, tetapi ternyata semua orang yang dilamarnya itu ternyata tidak mau. Oleh karena itu, seorang pemuda tadi akhirnya memutuskan untuk bertemu kepada seorang alim ulama pada saat itu. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita ini, bagi sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja ketemu channel ini, silahkan subscribe channel YouTube Taman Surga. Lalu tekan lonceng yang ada di sebelah kanan, dan pilih lonceng yang berdering atau yang paling atas. Subscribe ini gratis, tidak bayar, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun insya Allah bisa menjadi amal jariah dan sedekah bagi Anda karena telah mendukung channel YouTube Taman Surga. Yang sudah subscribe maupun yang belum, kami doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kemudahan dalam hidup, diberikan rezeki yang halal, berkah, barokah, dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kisah pemuda tadi. Pemuda tadi kemudian bertanya, datang ke tempat seorang alim ulama yang sangat dihormati di daerahnya tersebut. Lalu setelah bertemu dengan ulama tadi bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau murung? Apa yang sedang engkau risaukan?" Kalau dalam sekarang ini bahasanya, "Wahai anak muda, apa yang sedang membuat pikiranmu galau?" Itu kalau bahasa anak sekarang ya. Kemudian pemuda tadi berkata, "Ya alim ulama, saya ini sekolah sudah lulus. Pekerjaan juga sudah punya. Harta juga cukup. Masalah wajah dan fisik, penampilan saya juga oke. Sedangkan sopan santun saya juga sopan. Namun kenapa ya saya ini berniat ingin menikah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi setiap kali saya melamar anaknya gadis orang itu senantiasa ditolak. Kalau bapaknya atau orang tuanya mau, anaknya tidak mau. Kalau anaknya mau, orang tuanya tidak mau. Begitu sana anaknya mau, orang tuanya juga oke,
Giliran orang tua saya yang tidak mau. Ini bagaimana sebenarnya saya pusing tujuh keliling memikirkan hal ini. Wahai alim ulama, tolong diberikan pencerahan, tolong diberikan amalan yang bisa saya amalkan supaya nasib saya ini bisa menjadi mujur dan beruntung. Lalu alim dan ulama tadi bertanya, berarti sudah usaha ya? Sudah ulama, saya sudah usaha melamar 7 anak gadis orang, semuanya gagal semua. Baiklah, kalau begitu lanjutkan usahamu. Sebagaimana dulu ketika ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu dia datang ke masjid, kemudian mengikatkan untanya di dekat masjid, tetapi tidak diikat, sehingga untanya tadi hilang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai sahabatku, apakah untanya tidak diikat? Kemudian sahabat tadi berkata, saya sudah pasrah, saya sudah tawakal kepada Allah. Kemudian unta ini tidak saya ikat, saya taruh di sini dan sekarang hilang. Nah, ini adalah pesan Rasulullah bahwa yang namanya ikhtiar itu ya dilakukan secara lahir, ya secara batin. Bukan hanya berdoa saja, memohon perlindungan kepada Allah, tetapi juga kita action untuk, kalau itu unta ya diikat. Kalau ini mau melamar anak gadis ya didatangi. Melamar, intinya kita melamar. Nah, kalau ini sudah dilakukan, lanjutkan saja wahai anak muda. Sekarang aku beri sebuah amalan yang insya Allah kalau dibaca nanti akan diberikan rahmat dari Allah. Karena Allah ini akan membalas orang yang bersolawat sebanyak 10 kali. Jadi amalannya apa? Kiai, kemudian ulama tadi berkata, bacalah solawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Insya Allah hidupmu akan dipenuhi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, ini adalah yang bersabda, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyuruh kepada orang-orang beriman untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allah terlebih dahulu dan malaikatnya Allah sudah lebih dulu bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan keutamaan dari bersolawat kepada Rasulullah. Nah, sedangkan kita ini tidak bisa bersolawat. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan bagaimana cara kita bersolawat. Kita minta kepada Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tolong bersolawat dan ucapan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu solawat yang bisa diamalkan, yang paling singkat, paling pendek adalah solawat yang bernama solawat Jibril, yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Solawat ini sangat terkenal karena ini adalah solawat yang menjadi mas kawin pernikahannya dari Nabi Adam alaihissalam beserta Bunda Siti Hawa. Nah, dikatakan dengan nama solawat Jibril karena pada saat itu Nabi Adam alaihissalam diberitahu solawat ini oleh malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu solawat ini dikenal dengan nama solawat Jibril. Silakan anak muda, amalkan solawat Jibril ini, insya Allah hidupmu akan diberkahi, dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sehingga pada waktunya nanti jodohmu akan datang dan insya Allah kamu akan menemukan jodoh yang dipilihkan Allah untukmu. Kemudian singkat cerita, pemuda tadi berpamitan dan mengamalkan sholawat tersebut. Nah, ini mengutamakan keutamaan dari sholawat. Sholawat ini bisa digunakan untuk berbagai macam obat. Termasuk salah satunya obat jodoh itu bisa didapatkan dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena dengan memperbanyak membaca sholawat, maka orang tadi akan dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah dipenuhi rahmat Allah, maka insya Allah semua masalah beres, termasuk salah satunya PR-nya masalah jodoh tadi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bantu like, komen, dan share kepada sanak keluarga yang sedang membutuhkan informasi ini. Atau barangkali ada anak kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang mencari jodoh, bisa diberikan link video ini supaya ditonton dan mau melaksanakannya, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.